2191 serangan, 10. Begitu Gu Qingqing turun dari lantai, ia didorong oleh orang di belakang sambil mengarahkan pistol. Ia terhuyung-huyung 2 langkah dan mengikuti penduduk setempat keluar halaman. Begitu keluar, dia baru menyadari bahwa ada 2 orang di halaman, dan penculikannya mengandung 4. Sekarang ini bukan musim dingin, tapi dia mengenakan pakaian tebal, dan mungkin ada pistol di dalamnya. 4 orang, 4 pistol, 3 orang menunjuk ke Gu Qingqing, dan 1 orang menunjuk ke penduduk setempat. 6 orang bersama-sama memasuki gunung. Jalan ini berjarak belasan mil dari perbatasan negara, melewati 2 gunung dan berseberangan. Jalannya tidak jauh dan pegunungannya tidak tinggi, tetapi karena beberapa juta di antaranya penuh dengan penjelajahan darat, tidak ada yang berani pergi. Tidak, harus dikatakan bahwa orang yang serius tidak akan pergi ke sana, tetapi itu adalah surga bagi penjahat, dan orang sering melarikan diri ke luar negeri dari sini. Saat cuaca bagus, jika Anda melangkah lebih cepat, Anda mungkin bisa keluar dalam 4 atau 5 jam. Hujan turun di dunia, kondisinya tidak bagus. Gu Qingqing ditahan sepanjang malam, berjalan terhuyung-huyung, kakinya tidak stabil, dan terjatuh. Awalnya, dia tidak makan banyak saat bertemu dengan ibunya kemarin. Setelah sibuk seharian, dia minum sup. Setelah itu, dia ditahan dan harus berjalan lagi. Orang-orang itu pun mendesak, "Cepat bangun." Hanya penduduk setempat yang menoleh dan membantu. Saat membantu, Gu Qingqing berkata bahwa kulit mulut harimau Gu Qingqing tampak agak putih, dan itu adalah warna kulit yang sama sekali berbeda dari kulit coklat tua di sebelahnya. Selain itu, saat memeganginya, dia jelas melihat orang itu dengan cepat memasukkan selembar kertas kecil ke dalam saku bajunya. "Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mengulur-ulur waktu. Kamu ingin mati." Mungkin karena melihat orang ini, dia juga sedikit percaya diri. Ketika dia merasa lebih tenang, dia langsung berkata, "Kenapa? Jika tidak suka, bunuh saja aku. Tapi jika kau membunuhku, kau kehilangan 3 juta. Yang diinginkan pihak lain adalah aku, orang yang hidup, pasti bukan mungkin berpura-pura. Jangan takut berkelahi, tembak saja." Perkataan ini benar-benar membuat pihak lain tercengang. Salah satu dari mereka marah dan benar-benar membuka brankas. "Gadis sialan, jangan kira aku tidak berani menembak. Tentu saja kamu tidak berani. Jika kamu terus menembak, 3 juta yuan tidak akan ada. Kakakmu ini akan membunuhmu. Selain itu, polisi datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Jika kamu punya nyali, ayo, tembak saja kepalaku." Kamu, Sang Xia sangat populer, memegang laras senapan, tetapi tidak membukanya untuk waktu yang lama, dan seseorang di sebelahnya menembakkan pistolnya. Kata-kata Gu Qingqing juga bergantung pada dugaannya sendiri. Mereka mencoba yang terbaik untuk mengikat diri. Jika orang lain menginginkan orang mati, Gu Qingqing sudah lama mati dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Atau, apakah dia tahu bahwa penduduk setempat memiliki masalah dan memberikan sedikit kepercayaan diri? Gu Qingqing masih belum pergi. "Lepaskan ikatanku." Petik 2 titik. Petik 2. Kalian satu persatu, 4 pistol menghadap ke arahku. Aku seorang wanita, tidak tahu harus pergi kemana. Selain itu, aku tidak bisa berjalan dengan baik. Jika aku sampai di ladang ranjau nanti, aku akan menginjak ranjau dengan keseimbangan yang tidak stabil. Tidak masalah jika aku mati. Apakah kalian ingin 3 juta yuan? Beberapa orang saling memandang dan akhirnya membuka tali untuk dirinya sendiri. Dia melihat catatan kecil itu ketika dia tidak memperhatikan, dan tertulis di atasnya. Petik 2. 2192 serangan, 11. Dia mengangkat kepalanya, gunung itu sudah dekat, mungkin dalam 10 menit dia sudah sampai. "Cepat pergi, apa yang kamu seret?" Gu Qingqing melihat catatan itu, ia tidak panik, dan tidak melawan mereka. Ia pun dengan patuh bekerja sama dengan mereka untuk naik ke gunung. Tetapi setelah melewati gunung, penduduk setempat tidak memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, beberapa investasi di belakang lebih berhati-hati. Gu Qingqing memperhatikan penduduk setempat, dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Akan pergi ke luar negeri, yang berarti bahwa meskipun polisi, inspektur menemukan keberadaan mereka, sulit untuk menyelamatkan mereka melewati batas. Gu Qingqing sedikit cemas. Ia melihat penduduk setempat di depannya, ia masih membungkuk dan dengan hati-hati melewati titik-titik di mana ranjau darat mungkin terkubur, seolah-olah catatan tadi tidak ada sama sekali. Tidak bisa, dia tidak bisa duduk diam saja, dia sekarang bebas.
Orang-orang ini tidak akan membunuh demi uang, tetapi orang yang membayar 3 juta untuk nyawanya tidak begitu baik. Dia harus memikirkan cara apa. Bahkan jika ibu dan kakaknya bertahan, dia akan hidup untuk dirinya sendiri. Gu Qingqing masih berpikir dengan gelisah, ia sudah naik ke punggung bukit, dan ada perbatasan di bawah kakinya. Selama mereka turun, mereka akan pergi ke luar negeri. Berdiri di puncak gunung, ada hutan lebat yang luas di sana, dan kontaknya tidak jauh, mereka bisa mengambil uang itu. Mungkin akan segera berhasil, dan ada kemudahan untuk menyingkirkan polisi di luar negeri, yang menunjukkan bahwa semangat mereka begitu lemah. Warga itu melirik Gu Qingqing ke belakang, ia tahu dan bersiap. Itu adalah saat ini. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang mengenai dada kehamilan. Tiba-tiba, pistol itu mengubah perhatian semua orang. Pria itu, berbicara dengan jelas, menunduk dan bersembunyi di balik batu. Suaranya sangat familiar. Gu Qingqing segera bertindak ketika mendengar suara tembakan, dan tanpa sadar menemukan batu di sebelahnya sebagai penutup. Ketika debutnya mendengar suara itu, dia juga langsung menembak orang itu. Tapi pistol itu mengenai punggung pria itu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Satu tembakan lagi, dia melompat langsung ke pohon, dan mundur untuk menembak. Tembakan ini mengenai kaki dokumentasi lagi. Gu Qingqing terus bersembunyi di balik batu sambil memegangi kepalanya. Ia hanya mendengar suara tembakan dan teriakan di belakang kepalanya. Ketika suara itu menghilang, seseorang menamparnya dan berdirilah seorang penduduk setempat. Gu Qingqing bangkit dan melihat mayat yang terbaring di belakangnya. Dia baru saja melihat mayat di tanah dan bau darah yang meluap di udara. Meskipun dia berani, dia juga merasa pusing saat ini. Pria itu menggenggam tangan Gu Qingqing. Ayo pergi. Gu Qingqing tidak bergerak, matanya penuh dengan keraguan. Lin Zuyi, kenapa kamu ada di sini? Suara ini berasal dari Lin Zuyi, menyampaikan dia juga melihat bahwa bungkuk itu palsu, dan diperkirakan ada pelindung tubuh di dalamnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia bisa ada di sini? Dia akan mengganti pakaiannya, mengetahui medan, mengetahui di mana ada penjelajahan darat. Apakah dia bahkan bisa menebak bahwa Sang Xia menghabiskan 3 juta untuk membeli nyawanya? Mungkin dia. Sekarang membunuh orang-orang ini adalah orang kulit hitam, tidak ingin membayar uang itu, juga tidak ingin orang tahu bahwa dia berhubungan dengan kelompok orang ini, jadi dia membunuh mereka. Tujuannya adalah untuk mengendalikannya agar bisa mengancam Leng Xicheng. 2193 serangan, 12. Jangan salahkan keraguannya, Lin Zui menggunakan penipuan terhadapnya. Dan setelah dikhianati oleh ibu dan kakaknya kali ini, dia melihat siapa yang jahat. Kamu bisa mendengarnya. Lin Zui melepas mantelnya yang bengkak. Benar saja, itu adalah pelindung tubuh di dalamnya. Ada beberapa senjata di tubuhnya. Gu Qingqing meragukannya. Ia tidak marah, hanya melepas pelindung tubuhnya dan melemparkannya ke wajah Gu Qingqing. Petik 2. Ia tidak menjawab, dan Gu Qingqing tidak bergerak. Sampai Lin Zui melengkapi peralatannya, Gu Qingqing masih berdiri di sana. Dia hanya berkata, kamu bisa membuang-buang waktu di sini. Yang mereka inginkan adalah kamu, bukan aku. Nanti setelah aku menangkapmu, aku bisa memberi hadiah. 3 juta. Alis Gu Qingqing berkerut semakin erat, ia tetap tidak bergerak. Bagaimanapun juga, waktu kedatanganmu ke sini terlalu kebetulan, dan persiapannya terlalu memadai. Bagaimana aku bisa tahu, kau bukan bajingan yang membunuh mereka dan kemudian menculikku? Lin Zui tidak menjawab apapun setelah mendengar ini. Ia hanya berjalan beberapa langkah dan mengulurkan tangan. Dia memegang pistol di tangannya, dan dia perlahan mengangkat tangannya. Gu Qingqing mengira Gu Qingqing akan menodongkan pistol ke arahnya. Siapa sangka, Gu Qingqing hanya memainkan pistol, dan mengulurkan jarinya untuk memainkan dahi. Melihat wajahmu yang tadi begitu tegas, apakah kamu pikir aku benar-benar bisa menembak? Ini untuk pertahanan diri Anda. Ambil dulu. Asuransi telah terbuka untuk Anda. Anda harus berhati-hati agar tidak menarik pelatuknya. Anda benar-benar akan marah. Gu Qingqing lengah karena pistolnya terselip oleh pria itu, dan masih sedikit ragu. Tapi apa itu? Lin Zui menghiburnya. Kamu harus pintar saat tidak pintar, dan kamu harus pintar saat tidak pintar. Belum lagi, apakah aku bisa melihat 3 juta yuan di sini? Bahkan jika aku benar-benar ingin memiliki niat buruk terhadapmu, haruskah aku meneleponmu dan memasukkannya? Tapi aku datang jauh-jauh untuk menyelamatkanmu dan berpakaian seperti hantu ini.
Kamu pikir aku akan menukarmu dengan uang? Datang terlalu cepat. Kali ini, suara Gu Qingqing agak lemah. Lin Zui juga malas mengabaikannya, hanya melihat masalah. Ini adalah perbatasan nasional. Mereka menempatkan senjata di sini, yang mungkin menarik 3 kelompok orang. Tidak perlu dikatakan polisi, penjaga perbatasan juga mungkin. Yang paling menakutkan adalah sekelompok gangster yang datang untuk berhubungan. Melihat Gu Qingqing masih ragu-ragu, ia hanya bisa menghela nafas. Petik 2 titik titik titik. Kamu tahu, keluarga Lin kami, awalnya berasal dari dunia bawah. Ketika aku meneleponmu, aku sudah menyelidiki masalah. Ada sekelompok pasukan asing yang membayar 3 juta yuan untuk membeli nyawamu. Jika mereka ingin menyerang, mereka pasti akan memanfaatkan posisimu di barat daya, meninggalkan pekerjaannya, dan berselisih dengan keluarganya. Leng Xicheng sudah menikah lagi. Bahkan jika kamu benar-benar menghilang, tidak ada yang akan datang mencarimu. Jika aku ingin melarikan diri dari kota ini, aku pasti akan datang lebih dulu. Gu Qingqing tidak bisa mengucapkan kata demi kata. Memang, bahkan ibu dan kakaknya sendiri pun tetap hidup. Siapa lagi yang akan mengingatku? Kalaupun mati di luar, tidak ada yang peduli. Benar saja, sebelum mereka selesai berbicara, ada anjing yang menggonggong di jarak jauh, dan terdengar suara seperti anjing yang sangat besar yang digunakan untuk berburu. Yang paling menakutkan adalah, dari seberang perbatasan. Kita harus cepat. 2194 penyerangan 13. Gu Qingqing jelas mendengarnya, ia juga tidak punya waktu untuk membicarakan hal kosong. Bagaimanapun, saya mengenakan pelindung tubuh terlebih dahulu. Tapi yang jelas, orang-orang di seberang datang lebih cepat dari mereka. Lin Zui ragu-ragu. Jika dia langsung kembali ke desa, desa itu penuh dengan orang-orang yang akrab dengan para pengemis, dan mungkin akan menangkap mereka secara langsung. Pos penjagaan perbatasan baru-baru ini juga sangat jauh, dan tidak ada rasa haus di persahabatan, apalagi melintasi perbatasan, itu adalah sarang musuh. Ketika dia datang, dia sudah mengatur orang untuk menjemputnya, tetapi hujan lebat beberapa hari ini telah menghalangi jalan. Pegunungan dan hutan yang berada di daerah ini, dan tidak ada sinyal di ponsel. Jika tahu dia datang, dia langsung beritahu polisi. Saat ini, polisi lebih bisa diandalkan. Satu-satunya cara sekarang adalah pergi ke area ranjau darat dan menggunakan area ranjau darat untuk memperlambat kecepatan para penyerang. Kita harus menyembunyikannya dengan baik sebelum polisi atau orang yang dia jemput datang. Saat memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Ikut aku." Begitu keraguannya terangkat, Gu Qingqing segera mengganti pakaian sesuai perintahnya dan segera menyusul. Lin Zui memiliki kira-kira peta di sepanjang jalan sebelumnya, dan berjalan dengan lancar, tetapi di bagian selanjutnya, dia bahkan tidak dapat memastikan apakah perjalanannya aman. Mungkin jika tidak berhati-hati, para prajurit tidak mengejar dirinya sendiri. Sebaliknya, mereka bisa saja membunuh dirinya sendiri dengan menginjak guntur. Gu Qingqing juga ikut berhati-hati. Para prajurit itu sangat dekat, dan posisi mereka yang semula diatur untuk tidak jauh, samar-samar mereka bisa mendengar suara mobil dan suara anjing. Mobil ini khusus digunakan untuk motor trail dan kendaraan militer. Mobil ini dirancang khusus untuk mendaki gunung. Selama bukan pegunungan yang tinggi, beberapa lereng di atas tidak akan menjadi masalah. Suara gonggongan anjing yang rendah sepertinya masih jauh, tetapi tidak lama kemudian, suara gonggongan anjing itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah tidak lama kemudian, mereka bisa langsung menggigitnya. Cepat, jalan pegunungan. Lin Zui juga mengambil keputusan. Pihak lain mengendarai mobil untuk mengejar mereka secepat mungkin, jadi dia harus mencegah mereka menggunakan mobil. Semakin tinggi jalan pegunungan, lerengnya semakin curam, ditambah dengan ladang ranjau, mereka tidak berani mengendarai kereta cepat dan dapat memperlambat kecepatan. Gu Qingqing mengikuti sepanjang jalan, dan mendaki ke puncak gunung. Pegunungannya curam, pada dasarnya merupakan hutan lebat yang tidak dikembangkan, juga merupakan bentang alam kares, dengan banyak batu dan banyak pohon. Tetapi ada banyak batu yang baik, dan ada lebih sedikit penjelajahan darat di tanah dasar dan lebih sedikit batu. Lin Zui memerintahkan Gu Qingqing untuk mendaki batu dan mendaki gunung, dan harus mencari tempat di mana ada pohon untuk menutupi. Namun bentuk lahan kares memiliki ciri, dan bagian bawah batu sangat kosong. Ketika Gu Qingqing naik, ia menginjak udara dan hampir jatuh. Lin Zui segera berhenti. Hati-hati. Gu Qingqing mengangguk,
menekan dan berjanji untuk ikut serta. Lin Zui sepertinya bisa melihat kegugupannya, dia juga menghibur. Jangan khawatir, orang kita juga akan segera menyusul. Selama kita melarikan diri lebih cepat, mereka mungkin tidak lebih unggul. Gu Qingqing tidak menjawab untuk waktu yang lama, Lin Zui masih menoleh dan meliriknya, kebetulan Gu Qingqing mengangkatnya lagi. Mengapa kamu menyelamatkanku? Sampai sekarang, dia tidak percaya pada Lin Zui dan hanya bisa mempercayainya. Setidaknya, dia lebih dapat dipercaya daripada gangster yang tidak tahu mengapa dia membunuh. Bahkan jika dia dikhianati pada akhirnya, dia akan mengakuinya. Kamu bertanya kenapa? Lin Zui benar-benar berpikir sejenak. Bagaimana jika aku mengatakan aku menyukaimu? 2195 penyerangan 14. Kaki Gu Qingqing tiba-tiba tidak stabil dan hampir jatuh. Kedua tangannya meraih batu yang hampir penuh dengan tanah, dan tanah itu memercik ke wajahnya. Lin Zui masih tertawa di atas sana. Kamu benar-benar percaya. Kamu lebih baik percaya padaku untuk menukarmu. Tidak, aku hanya terkejut. Gu Qingqing terbatuk 2 kali dan mengalihkan perhatiannya. Lin Zui berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, aku sudah tahu ada orang yang ingin bersamamu, tapi aku pikir setelah kamu mengundurkan diri dan pergi, orang-orang itu seharusnya berhenti. Siapa sangka mereka memilih saat ini. Meskipun kamu sudah tidak bertugas, tapi sekarang kamu juga bekerja untuk Sui, aku yang menjaganya. Apa mereka tidak menganggapku sebagai orang yang bermasalah denganku? Ia menoleh ke belakang dan melirik Gu Qingqing. Gu Qingqing tampak tidak percaya. Lin Zui menenangkan. Baiklah, aku berkata, aku memang selalu memperhatikan, aku tahu Su Zijin dan Zhang Ying tidak baik untukmu. Tapi kali ini dia datang untuk menyelamatkanmu karena Leng Xicheng melarikan diri. Tidak peduli apakah dia menyelamatkanmu atau aku tidak menyelamatkanmu, Leng Xicheng langsung menggangguku. Hanya ada satu hasil dari dua situasi ini, dan aku tetap datang untuk menyelamatkanmu. Ketika dia menjelaskan hal ini, kredibilitasnya jauh lebih tinggi. Gu Qingqing berpikir dan bertanya lagi, selain itu, mengapa kamu datang sendiri? Tidak bisakah kita menemukan orang lain? Aku segera datang setelah menerima kabar itu. Setelah itu, aku meneleponmu karena tidak bisa menghubungimu. Aku tahu kamu dalam masalah. Jika bukan karena pelacakan, waktu adalah kehidupan. Jika bukan karena aku menemukan seseorang untuk mengetahui rute melarikan diri dan menyamar di desa ini, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Dan juga, apakah kamu pernah dicelakai oleh ibu dan kakakmu sebelumnya? Mendengar ini, Gu Qingqing berhenti. Aku tahu bagimu, keluargamu adalah orang yang paling kamu percayai. Setelah kamu dikhianati oleh mereka, jika aku masih mencari orang lain untuk menyelamatkanmu, mungkin kamu lebih suka ditangkap oleh orang lain daripada pergi bersama mereka. Ini benar. Sejujurnya, sejak mengetahui bahwa ibu dan kakaknya telah mencelakakannya, ada semacam kemarahan di hatinya, karena kemarahan ini telah merangsang kemauan dan keinginannya untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, aku tidak bisa mati. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Namun, kemarahan ini jelas terjadi karena kekecewaan yang luar biasa. Ditusuk oleh ibu dan kakaknya sendiri, rasa sakit ini tidak bisa ditolong. Tapi apa kamu tidak merasa ini aneh? Aku juga pernah melihat banyak orang tua laki-laki dan perempuan, tapi ini pertama sementara aku melihat orang yang luar biasa seperti ibumu. Kedua, jika Anda benar-benar menghadapi bahaya dan mendorong Anda keluar, itu bisa dimaafkan. Hanya karena 3 juta, saya mengirimkan Anda ke pengungkapan. Saya telah melihat 3 juta untuk anak-anak, dan saya belum pernah melihat 3 juta untuk anak-anak. Sejujurnya, jika bukan karena kamu terus mengatakan bahwa ini adalah ibumu dan kakakmu, aku akan merasa kamu seperti diambil oleh keluarga mereka. Apa kau yakin sudah memeriksanya? Gu Qingqing tidak berbicara dan bertanya lagi pada waktu yang lama. Kamu bilang kamu tahu ada orang yang ingin membeli nyawaku, jadi kamu tahu siapa itu. Lin Zui tidak sempat berbicara, karena suara anjing yang menggonggong semakin dekat, kecepatan kedua orang itu mendaki gunung semakin cepat. Setelah akhirnya naik ke lantai atas dan menghirup udara segar, anjing hutan di belakangnya juga sulit untuk naik. Lin Zui berkata, sebenarnya, penculikan ini juga kenalan kali ini, dia. Sebelum mereka selesai berbicara, terdengar suara seorang wanita di atas kepala mereka. Permainan sudah berakhir. 2196 penyerangan, 15. Gu Qingqing tidak pernah menyangka bahwa ketika ia melihat Chen Wenji lagi,
ia akan berada di sini dalam kondisi ini. Langit masih agak mendung, tapi Chen Wenji berdiri di depan mereka. Gaun yang dia kenakan tertiup angin di sudut pakaiannya. Dia memegang pistol di tangannya dan moncong lubang hitam menghadap mereka berdua. Lin Zui masih ingin menggeser tangannya sedikit. Chen Wenji sudah melihatnya sejak awal, dan moncongnya segera diarahkan kepadanya. Direktur Lin, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, tapi penampilanmu sangat buruk. Lin Zui tersenyum tipis. Petik 2. Aku juga pernah mendengar rumor tentangmu. Sejak kamu ditinggalkan oleh Leng Xicheng, kamu terus ditekan olehnya dan tidak bisa menemukan pekerjaan lain. Aku mendengar kamu boros dan berhutang banyak. Kamu ditangkap oleh kreditor untuk membayar utangmu di Asia Tenggara. Setelah itu, tidak ada berita lagi. Namun, aku mendengar bahwa seorang bos besar di sini baru-baru ini memiliki kekasih yang sangat disukai, yaitu kamu, kan? Chen Wenji tersenyum. Petik 2. Tidak disangka, Direktur Lin sangat memperhatikan aku. Lin Zui mengulurkan tangannya. Aku memperhatikanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya fokus pada Leng Xicheng dan orang-orang di sekitarnya. Kamu hanyalah seorang sampingan. Namun, kamu baru datang setahun ini. Tidak mungkin dia akan menghabiskan 3 juta untuk membeli nyawa seseorang untuk kekasihnya. Anda mungkin dikirim oleh bos Anda untuk mengenali orang, karena hanya Anda yang pernah melihat Gu Qingqing sendiri, bukan Anda yang membeli nyawanya, tetapi orang lain. Oh, Direktur Lin hebat sekali. Bagaimana kalau kita menebak, siapa yang menginginkan nyawa wanita ini? Sang Xia ingin membeli nyawanya. Jika bukan karena uang atau kekuasaan, atau karena apapun yang penting di tangannya, itu bukan karena cinta. Aku tidak tahu apakah ada hal penting yang harus aku lakukan. Sedangkan Su Zijin, apa dia mampu membayarnya? Zhang Ying tidak punya banyak uang, itu Su Zijin. Tidak, tepatnya, itu seharusnya keluarga Su. Tapi mereka bisa menghindari kekuatanku untuk menghubungi Anda, dan mereka harus menemukan orang lain. Misalnya, orang Amerika Lucy. Gu Qingqing yang berada di sebelahnya semakin mengernyit. Sebenarnya, dia juga pernah berpikir ketika melibatkan. Dia mungkin telah menghina beberapa orang karena alasan pekerjaan selama bertahun-tahun, tetapi siapa yang akan mengeluarkan banyak uang untuk membunuhnya? Kemungkinan besar Su Zijin. Selain itu, Lin Zui juga tidak menyebutkannya. Mungkin Su Zijin juga pergi untuk berkomunikasi dengan ibu dan kakaknya. Tebakan Sang Xia cukup akurat, Direktur Lin. Tebak, peluru pistol ditembakkan ini akan menembak dari arah mana? Aku akan membunuhmu dulu, atau dia? Dari sudut pandangmu ini, kamu mengamati alis mataku, tapi aku menebak, kamu tidak akan membunuhku atau membunuh. Nyawanya senilai 3 juta yuan, dan kamu tidak memiliki hak untuk melakukannya. Sedangkan aku adalah orang tua dari keluarga Lin, dan aku dapat menukar lebih banyak uang denganku. Tebakan Sang Xia cukup akurat. Kamu tidak pernah menebak bahwa orang Amerika itu membeli nyawanya, bukan untuk meminta kita mengembalikan nyawanya, tetapi untuk membiarkan kita menjamu Sang Xia dengan baik. Kulit dan daging yang halus seperti dia paling cocok untuk membawa ke desa kita dan membiarkan sekelompok prajurit itu anggotanya. Saat berbicara, para prajurit di bawah sudah tiba. Gu Qingqing bertanya-tanya, Lin Zui berbisik. Apakah ada cara untuk melarikan diri? Apa yang bisa dilakukan Sang Xia? Bantuan belum tiba, jadi tidak ada gunanya hanya mengulur waktu untuk berkumpul di dekatnya. Anda tidak terlalu banyak membaca novel, Anda ingin belajar lompat dari tebing. 2197 Penyerangan, 16. Gu Qingqing mengerutkan keningnya. Ia tahu bahwa kali ini ia sangat kejam, tapi ia tidak bisa duduk diam seperti ini. Tapi apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan untuk pergi, ada tentara yang mengejar di belakang. Bantuan Lin Zui belum tiba, dan polisi bahkan lebih tidak punya bayangan. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Tidak. Menurut Chen Wenji, dia mungkin lebih tertidur daripada mati, dan lebih baik melompat dari tebing. Pada saat ini, terdengar suara rendah di telinga. Hati-hati, lindungi kepalamu. Suaranya sangat ringan sehingga hampir tidak terdengar ada orang yang berbicara. Chen Wenji melihat kerumunan yang berkumpul dan sedikit mengangkat dagunya. Lemparkan pistolmu. Kenapa aku harus melempar pistolku? Lin Zui mengangkat kepalanya. Yang kamu inginkan adalah nyawanya. Aku datang untuk membantu adalah kemanusiaan. Ini jelas di luar kemampuanku.
Aku pasti tidak akan melanjutkan perjalanan ini. Kamu bisa menangkapnya. Aku harus memegangnya. Chen Wenji masih tertawa. Menurutmu, di saat seperti ini, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Tentu saja boleh, seperti. Lin Zui berkata sambil menarik Gu Qingqing dari belakang dan mengarahkan pistol ke kepalanya. Chen Wenji tersenyum. Kamu pikir, jika kamu mengambil dia sebagai sandera, aku akan melepaskanmu. Sang Xia pasti tidak bisa menyandera dia, tapi tetap tidak masalah jika dia menggunakan dia untuk memblokir peluru. Misalnya, seperti ini. Lin Zui benar-benar menghalangi Gu Qingqing, dan dengan cepat mengeluarkan pistol yang sebelumnya ia sembunyikan di celananya, kemudian mengangkat tangannya. Meskipun Chen Wenji dapat melihat gerakannya, ia memblokir Gu Qingqing di depan. Ia benar-benar ragu-ragu untuk sesaat, peluru mengenai pergelangan tangannya terlebih dahulu, dan pistol di tangannya jatuh ke tanah. Lin Zui mundur dan menembak beberapa prajurit yang mengikutinya. Tapi ada lebih dari mengumpulkan orang yang mengikutinya, anjing, dan senjata. Dia tidak memiliki masalah sendirian, dia pasti tidak bisa pergi bersama Gu Qingqing. Benar saja, ada orang di belakang yang mencabut pistol. Chen Wenji masih mencari kesempatan untuk mencabut pisau. Lin Zui menyemangati Gu Qingqing ke Chen Wenji. Hati-hati, jangan jatuh. Pendorong Gu Qingqing tidak hanya membuat Gu Qingqing menghindari tembakan di belakangnya, tetapi tangan Chen Wenji yang awalnya mencabut pisau juga langsung ditekan olehnya. Setelah Chen Wenji digambarkan oleh kota Lengxi, depresi dan kemarahan selama setahun terakhir pada wabah hari ini. Bukankah Gu Qingqing seperti ini? Apapun yang dia lakukan, dia tekan, dan dia selalu menjadi sasaran kemanapun dia pergi. Karena Leng Xicheng, dan juga karena Leng Xicheng, semua hutang bunga persik Leng Xicheng di luar telah menjadi tanggung jawabnya, bahkan jika dia membuat pekerjaannya tidak stabil, dia masih ingin membunuhnya sekarang. Dia juga bukan vegetarian. Dia memanfaatkan kesempatan Chen Wenji untuk terluka di pergelangan tangannya dan jatuh, dan mendorongnya untuk berkelahi. Namun juga, Chen Wenji sudah berada di sini selama lebih dari setahun, dan itu bukan aktris yang tidak kompeten pada saat itu. Ketika Gu Qingqing menerapkannya, ia mengambil pisau di tangan kirinya. Gu Qingqing memiliki pistol di tangannya, tetapi ia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dua orang yang maju dan mundur, Gu Qingqing segera dipaksa oleh Gu Qingqing ke tepi jurang, menginjak kerikil, dan jatuh kapan saja. Dia memegang pisau dan mencibir. Meskipun dia masih ingin membawamu kembali dan menyiksamu lebih lama, sepertinya kamu akan sedikit lebih awal untuk mati, tapi tidak ada bedanya. Lagi pula, kamu akan mati. Setelah mengutarakannya, dia langsung memutar ke mobilnya dengan pisau. 2198 penyerangan 17. Semakin kritis seperti ini, Gu Qingqing semakin tenang dan tidak bergerak. Chen Wenji mengira dia takut dan mendekat dengan lebih cepat, melihat ujung pisau di tangan Chen Wenji semakin dekat dengannya, dia bahkan bisa merasakan dinginnya sinar matahari yang memantulkan ujung pisau. Tepat pada saat sebelum kontak, Gu Qingqing menarik napas dalam-dalam dan melipat tangannya. Chen Wenji tidak bisa menahan dan menutup tebing. Ketika dia sampai di tepi jurang, dia masih harus berjuang. Bagaimana Gu Qingqing bisa memberikan kesempatan untuk menghilangkan bahaya? Dia jatuh ke samping dan kehilangan keseimbangan, menendang kakinya dengan kakinya. Chen Wenji benar-benar kehilangan keseimbangan dan jatuh di bawah tebing. Namun, Chen Wenji memang pernah menjadi aktor dan belajar menari. Ia juga pernah mengalami kehancuran selama setahun ini. Di lingkungan ini, ia bisa menusuk belati ke tanah dengan kuat, meraih celana Gu Qingqing dan menariknya ke bawah. Kalau mau mati, dia juga ikut mati bersama Gu Qingqing. Wanita inilah yang telah merenggut semua harapan dan cintanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri tentang kecantikan, rencana, dan bahkan latar belakang keluarganya tidak lebih buruk dari wanita ini. Perasaannya terhadap Leng Xicheng ribuan kali lebih baik darinya. Mengapa dia bisa memiliki semua cinta Leng Xicheng? Mengapa dia tidak menghargainya sama sekali setelah memilikinya? Gu Qingqing, aku ingin kamu mati bersamaku. Gu Qingqing mencengkram pergelangan kaki Gu Qingqing dan menariknya ke bawah dengan kuat. Gu Qingqing juga tidak menyangka bahwa Gu Qingqing masih akan berjuang mati-matian, dan untuk sementara ia juga menariknya. Lepaskan. Kakinya ditangkap, dan dia berada di tepi tebing, ditambah dengan berat Chen Wenji, dia tidak bisa mendukungnya sama sekali, dan dia akan jatuh bersamanya. Kamu bermimpi. Chen Wenji memegang pergelangan kakinya dengan erat,
Tidak peduli bagaimana Gu Qingqing menggenggam tangannya dan memukulnya, Wei Yai menggetarkannya. Gu Qingqing, aku benar-benar tidak mengerti, apa yang lebih buruk darimu, mengapa Leng Xicheng tidak menyukaiku, tapi kamu. Leng Xicheng lagi. Gu Qingqing sangat marah ketika mendengar nama ini. Leng Xicheng atau Leng Xicheng, sepertinya ia tidak akan bisa melarikan diri lagi dalam hidup ini. Tidak peduli apa yang telah ia lakukan, ia tidak akan bisa melarikan diri selamanya. Leng Xicheng. Bahkan jika dia dipaksa sampai ke titik ini sekarang, itu karena Leng Xicheng. Itu semua karena Collins. Kalian benar-benar sudah cukup. Kota Lengxi, dia sudah mencari begitu banyak wanita, kamu bisa membuat perhitungan dengan orang lain. Mengapa Su Zipei tidak melihatmu untuk membalas dendam, dan mengapa Zhang Ying tidak melihatmu untuk membalas dendam? Itu karena dia lebih baik ditindas. Jika kamu memiliki kemampuan, cari wanita lain untuk membayarnya. Chen Wenji berkedip pelan. Gu Qingqing, apakah kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Yang paling aku benci adalah, jelas-jelas di samping Leng Xicheng ada begitu banyak wanita, dan yang dia suka hanyalah kamu seorang. Tapi kamu sama sekali tidak menghargainya. Apa yang Anda pikir Zhang Ying, Su Zipei, dan saya di sisinya? Dia hanyalah seekor anjing. Saat berguna, tarik keluar untuk syuting, dan saat tidak berguna, gunakan berbagai cara untuk menekan kami. Dia tidak suka, dia sama sekali tidak melihatku, bahkan tidak ingin menyentuhnya. Mengapa aku harus membenci mereka? Mereka sama sepertiku, aku ingin kamu mati. Kamu bohong. Gu Qingqing yang menyangkalnya. Ia selalu berpikir bahwa Leng Xicheng menyukainya, tetapi wanita di luar datang, mana yang tidak disentuhnya. Tapi tidak disangka, ternyata Leng Xicheng tidak pernah menyentuh mereka. 2199 penyerangan, 18. Bohong. Saya juga berharap dia menipu saya, Chen Wenji terpesona. Sayangnya, dia bahkan tidak ingin berbohong padaku. Tidak ada orang lain di matanya kecuali kamu. Kau tahu apa yang dia katakan padaku yang paling membuatku sedih? Dia bilang aku, kotor. Aku kotor. Kalau begitu, aku ingin kamu dikelilingi oleh ribuan orang dan membiarkan dia tahu apa itu kotor. Sayangnya, dia sudah mengatur begitu banyak hal, tetapi tiba-tiba dia dihancurkan oleh Lin Zui. Bahkan jika dua orang jatuh bersama, apa yang dia bayangkan tidak akan selesai. Tapi itu tidak masalah, dia akan membawa Gu Qingqing untuk dikubur. Gu Qingqing, jika aku mati, kamu juga jangan harap bisa hidup. Aku tahu Cold City melarikan diri. Ini untukmu. Aku akan membuatnya menderita seumur hidup. Dia dengan sengaja melepaskan tangan lain yang memegang belati itu. Kedua tangannya meraih pergelangan kakinya. Sekarang seluruh tubuhnya tergantung pada Gu Qingqing. Jangankan dirinya yang jatuh ke jurang saat ini, ia juga sulit untuk bertahan di tanah datar. Saat ini, dia menarik setengah tubuhnya ke tepi jurang dan akan jatuh. Gu Qingqing tidak peduli dengan hal lain saat ini. Pistol masih ada di tangan. Ia mengambil pistol itu dan menodongkannya ke tangan Chen Wenji. Jari-jarinya berdarah, tapi ia masih tidak melepaskannya. Melihat dirinya hampir ditarik olehnya, dia dengan cemas akhirnya berpikir untuk menggunakan pistol dan mengarahkan moncongnya ke Chen Wenji. Chen Wenji baru saja memiliki wajah yang bertekad untuk menang. Melihat moncong lubang hitam laras senapan diarahkan ke wajahnya tiba-tiba sedikit pucat. Namun saat ini, ia memegang pergelangan tangan Gu Qingqing dengan kedua tangannya. Ia tidak melawan bisa sama sekali. Ia hanya bisa melihat pistol itu semakin dekat ke wajahnya dan menempel ke kulitnya untuk menutupi matanya. Gu Qingqing baru menutup matanya dan menarik pelatuknya. Tiba-tiba terdengar suara yang keras. Tangannya yang mencengkram pemahaman kakinya benar-benar terlepas, tetapi Gu Qingqing juga menarik dan jatuh sedikit. Gu Qingqing berjuang untuk waktu yang lama sebelum bangkit dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Di sisi ini, dia dan Chen Wenji sedang bertarung. Di sisi lain, Lin Zui memiliki keunggulan geografis, dan juga memiliki senjata. Awalnya dia menembak, tetapi kemudian tidak menggunakan peluru. Dia mendorong batu itu dan melemparkannya ke bawah. Akhirnya dia mengusir para prajurit. Setelah Lin Zui selesai bertarung, ia juga melonggarkan kancing bajunya dan merapikan rambut yang berantakan. Wajahnya tampak acuh tak acuh. Ia berkata bahwa kalian sekelompok orang tidak bisa berkelahi, bahkan datang untuk mengantarkan kepala. Petik 2. Gu Qingqing berbalik dan melihat Gu Qingqing masih duduk di tanah, pistolnya juga jatuh ke samping. Dia tidak pernah menembak atau membunuh orang.
Dia tidak merasakannya ketika menembak, tetapi ketika dia menembak, dia melihat asap hitam jatuh di wajah Chen Wenji dengan mata kepalanya sendiri. Baik tembakan itu adalah recoil atau kejutan dan ketakutan setelah pembunuhan, dia takut padanya. Lin Zui masih berjalan sambil tersenyum. Kamu tidak apa-apa, bukan kamu yang jatuh. Gu Qingqing ditepuk olehnya, dan rohnya tampak kembali. Baru saja dia bangun, tiba-tiba ada seseorang di belakang Lin Zui yang menembak dan menembak ke arah mereka. Hati-hati, ketika Gu Qingqing berteriak, Lin Zui juga menyadari bahwa ia akan membawa Gu Qingqing pergi, dan orang itu masih harus mengulanginya jika tidak berhasil. Lin Zui sudah mengambil pistol Gu Qingqing dan menembaknya ke arah Gu Qingqing. 2200 serangan, 19. Dengan suara keras, pria itu jatuh ke tanah. Lin Zui takut pria itu tidak mati, jadi dia menembak lagi. Dia berbisik, aku akan pergi dan melihat apakah masih ada ikan yang lolos dari jaring, hati-hati kau bersembunyi di balik batu. Gu Qingqing mengangguk dan bersembunyi di balik batu. Ia tidak melihat bagaimana Lin Zui menghadapi orang lain. Hanya terdengar dua suara tembakan lagi. Setelah tembakan selesai cukup lama, tidak ada banyak suara di sini. Dia khawatir Lin Zui juga ditembak, dan dia berbisik. Direktur Lin, Lin Zui. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Lin Zui membalikkan badan dan merapikan jaketnya. Sepertinya kali ini mereka yang menang. Gu Qingqing menghela napas lega. Ia baru saja keluar dari balik batu dan mendengar suara klakson mobil di jarak jauh. Selain itu, suara itu berasal dari luar perbatasan negara. Jelas, itu bukan bantuan atau polisi. Kita harus cepat pergi. Lin Zui, yang baru saja membunuh para pengejar, tidak tersenyum sedikit pun di wajahnya, dan wajahnya agak pucat, jelas terlihat serius. Gu Qingqing mengangguk, tapi ia masih bertanya. Kita sudah mematikan gelombang ini. Mereka juga perlu waktu untuk datang lagi, kan? 1 jam, setengah jam, mungkin lebih singkat. Dalam waktu seperti ini, apakah kamu yakin bisa melarikan diri keluar? Gu Qingqing memikirkannya, berpikir sejenak, dan mengangguk lagi. Tapi tadi, begitu banyak orang, kita semua. Sang Xia hanya tim pendahulunya untuk mengenali orang. Sekarang kita telah membunuh begitu banyak orang, mereka bahkan lebih tidak mungkin melepaskan kita. Kalau begitu, lari dan terus mendaki gunung. Aku tidak percaya kendaraan off-road mereka bahkan bisa menaiki gunung batu ini. Lin Zui menggelengkan kepalanya dengan serius. Ini adalah wilayah mereka. Mereka lebih tahu tentang medan daripada kita. Jangan lupa, Chen Wenji baru saja membagi mereka menjadi 2 pasukan, dan 1 orang di depan mengejar dan mencegat mereka di belakang. Kita tidak bisa lagi berjalan di sepanjang garis perbatasan, kita harus kembali secepat mungkin dan melihat apakah kita bisa diselamatkan sebelum mereka mencapainya. Tapi mereka mengendarai mobil. Mereka mengendarai mobil dengan kedua kaki. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lari sama sekali. Jalankan area pertambangan. Ketika mereka melarikan diri, mereka sengaja menghindari area ranjau darat. Sepertinya kali ini, mereka harus melihat apakah mereka terbunuh lebih dulu, atau apakah mereka mengejar tentara lebih dulu, atau apakah mereka memiliki peluang 100% untuk melarikan diri dari wilayah kematian ini. Gu Qingqing juga tahu bahwa masalahnya sangat serius. Ia menggigit bibir bawahnya dan meluncur ke bawah. Kedua orang itu menuruni gunung secepat mungkin dan berlari ke dalam negeri. Pegunungan ini tinggi dan hutan yang dalam, dan sebagian besar merupakan hutan asli yang belum banyak dikembangkan. Jelas diketahui bahwa setiap tanah di bawah kakinya mungkin memiliki penjelajahan darat. Selama mereka mencapainya, mereka mungkin akan musnah, tetapi kedua orang itu tetap berjalan dengan pembohong. Mereka berlari dengan cepat dan mengejar lebih cepat. Gu Qingqing merasa telah menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi suara mobil di belakang masih semakin dekat. Meski terkadang ada ledakan, laju tidak melambat, tetapi semakin cepat. Dia merasa cemas, mungkin karena terlalu cemas, dia malah menetap dan jatuh oleh tanaman mati. Tanpa memedulikan rasa sakit, ia segera bangun dan menyadari bahwa Lin Zui tidak mengikuti. Melihat ke belakang, Lin Zui memegang pohon dengan 1 tangan, wajahnya pucat, bahkan kakinya agak gemetar. Kamu tidak apa-apa. Ketika dia berbalik untuk memapahnya, dia menemukan kumpulan darah di belakang Lin Zui, dan seluruh tanah penuh dengan darah. Selanjutnya bab 2201 serangan, 20.